pengalaman-pengalaman dalam mentadaburi Al-Quran. Ya, terus terang memang tidak mudah ya, tidak mudah, perjalanannya sangat panjang dan dengan latar belakang saya yang berbeda, jadi buat saya banyak hal yang baru, tapi ingin saya sharekan nanti insya Allah. Ininya gimana Mbak, slide-nya bisa? Boleh. Saya share? Bisa. Mbak Tara share sendiri ya? Oke, saya coba share sendiri. Oke, bismillah. Maafin ya, ini agak gaptek ya, jadi oke. Oke. Saya ingin membagi pengalaman. Pertama kali itu harus ada latar belakangnya ya, kenapa kok adanya Pondok Mu'alaf, kemudian bagaimana latar belakang spiritual, latar belakang perjalanan kerohanian saya sampai akhirnya bermuara sampai saat ini berkenal dengan Mbak Raguan dan teman-teman di Quran Journaling Club segala macam singkatnya ya. Nah, nanti ini slide-nya bisa saya bagikan, jadi nanti kalau mau lebih jelasnya mau ada pertanyaan lagi silahkan setelah dipelajari ya. Mungkin karena keterbatasannya waktu. Saya awalnya adalah seorang katekis ya. Jadi perjalanan saya katekis itu adalah orang yang ditunjuk oleh gereja untuk memberikan pelajaran Alkitab. Jadi perjanjian baru ya, terutama bukan perjanjian lama. Injil yang disebut dengan Injil itu perjanjian baru. Nah, di situ dikisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam ya, menurut versi 4 Injil, itu Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Nah, itu kemudian di situ saya menjadi kepala kelompok lah istilahnya di gereja itu. Jadi ada beberapa kelompok kecil. Dari situ kita membahasnya itu dipimpin atau diberikan pedoman dari Romo Pastor di gereja. Nah, itu dalam kehidupan saya, karena memang background saya adalah telah teks ya, jadi dipakai sekali oleh gereja untuk itu, untuk membahas ayat-ayat Alkitabnya. Nah, kemudian hidayah justru saya terima, alhamdulillah tuh Allah tunjukkan hidayah itu melalui para romo. Ini believe it or not gitu ya, jadi memang takjub ya, memang banyak yang orang nggak percaya, tapi memang itu yang terjadi. Nanti bisa saya kirim blognya, nanti para sahabat bisa membacanya lebih detail ya. Jadi singkat kata, saya dari katekis, saya menduduki jabatan sebagai katekis selama 5 tahun ya sebelum saya menjadi mualaf. Dan 5 tahun itulah terjadi pergumulan yang akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat. Dan itu pun yang Allah memakai para romo ya, pastor-pastor yang ada di sekeliling saya yang untuk dijadikan alat ya, yang Allah peralat untuk saya mendapatkan hidayah. Sampai akhirnya saya karena memang ilmu saya adalah telah teks, jadi saya lebih fokus ke Al-Quran, tidak yang lain-lainnya ya. Jadi saya pindah dari mempelajari Alkitab, Injil terutama, akhirnya ke Al-Quran. Jadi saya waktu itu berkeyakinan banget bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nanti baca ya kenapa kok saya sangat yakin, dan berniat menjadikan Al-Quran itu sebagai santapan rohani harian sama dengan waktu saya masih di gereja dulu. Ya, jadi dengan gereja kita Alkitab itu atau kitab suci itu adalah dijadikan santapan harian. Tapi setelah masuk Islam tahun 89 saya bersyahadat. 89 saya bersyahadat.
itu justru saya menemukan hal-hal selama 30 tahun saya mengarungi kehidupan berumah tangga segala macam ya, melihat terjun langsung dalam kehidupan spiritual Muslim, dan terlebih saya menikah dengan orang keturunan Arab, jadi saya tahu banget ya. Mungkin Mbak Raguan memang sudah terbiasa dengan kehidupan seperti saya, backgroundnya Jawa ya, jadi banyak hal-hal yang baru buat saya, tapi kemudian saya jalanin semuanya. Ternyata tuh banyak orang Muslim, banyak orang Arab pun juga yang tidak tahu isi Al-Quran, itu mencengangkan. Dan nilai-nilai Al-Quran itu banyak yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah terpisah antara iman dan amal. Kegiatan kerohanian itu terbatas pada ritual ya, jadi sholat, puasa, tapi dalam perbuatan sikap itu tidak tercermin gitu loh. Itu emang setelah saya pelajarin, artinya setelah saya renungi, itu emang sumber permasalahan adalah Al-Quran yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh orang Muslim gitu. Saya sebelumnya mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini, mohon maaf sekali, tidak ada niat untuk mendiskreditkan para Muslim, tapi memang itu kenyataan yang saya hadapi. Kemudian kan ada mualaf tuh, pakar-pakar mualaf, misalnya saya nggak usah sebut nama, tapi saya berusaha untuk kontak-kontak dengan mereka. Yang saya temuin, mereka tuh gemarnya mempertentangkan akidah, membuat suasana tuh jadi nggak nyaman, mengkafir-kafirkan. Jadi membuat Islam itu jadi kayak apa ya? Jadi kita ini bukan jadi satu kesatuan, tapi malah jadi terpisah-pisah. Itu yang membuat saya nggak pas gitu loh. Sebagai seorang mualaf tuh kok begini gitu loh. Saya bego, artinya saya banyak yang saya harus pelajarin, tapi saya nggak ingin mendiskreditkan gitu, mempertentangkan akidah, nggak benar ini, yang nggak benar itu. Saya malah inginnya itu justru mencari persamaan gitu. Mereka khususnya orang-orang Kristen itu mengenal Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, sama Ibrahim itu dianggap sebagai bapak iman ya, bapak iman ya. Kita nyebutnya kan juga kita Rasulullah sendiri kan juga diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu mereka tuh sama, mereka mengenal semua dari cerita Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tuh mereka mengenal. Mereka hanya tidak menerima Nabi Muhammad sebagai penerusnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini para pakarnya senang mempertentangkan. Kok saya ingin tuh justru melihat persamaannya. Ini loh, kalau menurut Islam itu Nabi Adam kisahnya seperti ini. Taunya dari mana? Taunya dari Al-Quran, dari mana lagi? Kita balik lagi ke referensi gitu. Kita kembali lagi ke referensi. Nanti saya akan jelaskan. Saya sekali lagi tanpa berniat untuk mendiskreditkan atau membanding-bandingkan atau merendahkan agama lain, saya hanya mengungkapkan fakta yang ada, yang saya pelajari selama ini. Insya Allah saya ingin bagi sama teman-teman yang lain supaya untuk memperkuat ya keimanan kita bahwa we are on the right track gitu loh. Bahwa kita itu sudah di jalur yang benar, sudah di jalan yang benar. Jadi jangan sampai ada isu ini, isu itu, ada segala macam, apa tuh yang kayak si MKC lah, apalah segala macam. Jangan. Halo? Ya. Jangan terganggu. Jelas suara saya? Terdengar. Tadi ada yang Oke, baik. Jadi itulah salah satunya. Di samping itu juga saya lihat juga banyak kajian-kajian yang saya ikutin, saya baca, saya ikut-ikut tuh. Mereka tuh banyak, para peserta tuh banyak tidak ada yang buka Al-Quran. Itu buat saya heran banget gitu sebagai orang yang background Kristen tuh bingung gitu loh ya. Mereka tuh kok bisa gitu cuma dengerin ayat-ayat dari ustadznya, terus enggak ya palingan nyatet juga kita juga nggak tahu walau alam sampai rumah apa
mereka menindaklanjuti atau tidak, itu Allah Maha Tahu lah. Terus untuk itulah karena setelah saya setelah saya pensiun kerja, anak-anak sudah mulai besar, sekitar 30 tahun setelah saya menjadi Muslim, itu saya terus terang saya keluar, artinya pensiun. Kemudian saya berniat untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran ya, bahasa Arab Al-Quran dari tahun 2015. Itu saya pensiun dan saya belajar bahasa. Saya cari bahasa Arab. Saya masuk sekolah Arab SBIQ yang dari DKI Jakarta saya ikut, makin pusing ya Allah, pusing banget. Jadi nggak mudah gitu loh ya. Jadi saya bilang ya udah saya coba cari. Saya belajar online, kebetulan memang saya ada keterbatasan untuk kalau pergi sekolah keluar kursus di luar segala macam itu sulit ya. Jadi saya ikut cari sekolah online. Saya akhirnya belajar dengan Ustadz Numan Alikan, ketemu dengan Ustadz Numan. Saya juga belajar dari Kanada waktu itu, ada Mufti Yusuf di sana juga mempelajari bahasa Arab Al-Quran yang yang pakai struktur ya. Jadi mungkin karena saya dari background bahasa, jadi nyari itu yang bukan main sekedar menghafal, tapi melihat polanya. Jadi mencari pattern gitu, mencari pola yang pas, yang supaya kita tuh mudah untuk menghafalnya. Kemudian saya lebih condong ke bahasa Arabnya Ustadz Numan karena itu lebih aplikatif lah, lebih enak langsung ke Al-Quran ya segala macam. Dan saya belajar sampai saat ini dengan Ustadz Numan Alikan. Tapi yang membuat saya kenapa saya mendirikan Pondok Mu'alaf itu karena sebetulnya yang trigger itu adalah Ustadz Numan ya. Saya baru tahu bahwa saya sendiri heran waktu setiap belajar dengan Ustadz Numan, kenapa selalu menyebutkan surah Al-Qamar ya di awalnya itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Maaf nih bahasa Arab saya masih belang bentong. Cuman intinya itu, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, adakah orang yang mengambil pelajaran. Saya tersentak sekali dengan ayat ini ya. Oh, mudah tuh Al-Qur'an itu. Di mana mudahnya? Ayo, bismillah, saya coba deh. Saya coba kursus kanan, kursus kiri, kok nggak ada gitu loh. Subhanallah begitu. Akhirnya saya putuskan untuk mendirikan Pondok Mu'alaf ini dengan harapan ngajak teman-teman kita belajar bersama. Bukan saya ngajarin sesuatu, tapi kita belajar bersama. Subhanallah, jalan dari Allah, saya diberikan oleh Allah jalan untuk bertemu dengan ustadz-ustadz yang mau bergabung dengan Pondok Mu'alaf, dan kebetulan yang selalu mengacu kepada Al-Quran. Jadi kita belajar tuh buka Quran terus. Nah ini yang alhamdulillah ya. Dan karena Al-Quran itu adalah satu-satunya saksi hidup ya. Jadi yang satu-satunya ya penghubungan dari zamannya Rasulullah. Jadi peninggalannya Rasulullah ya. Sebetulnya buat saya itu peninggalan Rasulullah dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Nah, jadi itu memang harus dijadikan, kita harus pelajari gitu loh. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kenapa saya pakai kata mu'alaf? Mu'alaf itu bukan hanya orang-orang yang baru pindah agama ya. Artinya semua orang yang mau belajar Al-Quran dari awal itu adalah mu'alaf. Itu saya ambil dari Syekh, saya lupa namanya, ada di Kairo menyebutkan bahwa awal dari semua yang mau belajar Al-Quran itu mendapat predikat sebagai mu'alaf.
Oleh karena saya berbesar hati untuk mendirikan Muhasabah Center. Kenapa disebut muhasabah? Dengan harapan bahwa kita dengan mempelajari Al-Quran, kita merubah diri kita, kita bermuhasabah, dan merubah diri kita menjadi orang yang hijrah ya. Jadi kita benar-benar hijrah secara rohani. Dan memang saya mempunyai suatu impian ingin membuat suatu rumah muhasabah di tempat, karena saya lihat banyak orang yang katanya beriman apalah segala macam, kok tetap ada yang stres, ada yang ini, ada yang bunuh diri, ada yang segala macam, bingung kan jadinya. Nah, itu artinya mereka tuh tidak sama sekali terlepas dari Al-Quran, tidak memahami apa itu ayat-ayat Allah, jadi tidak berkomunikasi, tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengalaman saya dalam mentadaburi Al-Quran itu lama sekali ya, jadi bertahap ya. Jadi Pondok Mualaf itu didirikan tahun 2018 Oktober. Kemudian alhamdulillah selama 2018 itu sampai 2019 saya menemukan ustadz-ustadz, kita mengadakan kajian-kajian, dan saya memulainya itu yang tadi saya sampaikan dari kisah para rasul. Jadi dari kisah-kisah, jadi bukan dari ketauhidan atau apa, nggak ke sana dulu. Kenapa saya mulai dengan kisah? Supaya yang tadi saya bilang, kita mencari persamaan gitu. Ini loh ada Nabi Adam ini kisahnya seperti ini kok menurut versi Al-Quran. Dan ini Nabi Nuh seperti ini kok menurut versi Al-Quran gitu. Kenapa kok kita memakai acuannya Al-Quran? Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya apa? Mereka sendiri bilang bahwa Al-Quran itu kan kita juga punya kitab suci katanya gitu. Ya oke, jangan diperdebatkan ya kalau ada yang berkata-kata seperti itu. Silahkan ya, tapi artinya kita ini yang saya temukan bahwa Al-Quran itu kedudukannya dengan kitab suci yang lainnya, kitab suci sebelumnya itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi di sini Al-Quran yang dengan kata lain Al-Quran itu adalah tolak ukur ya untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kok kenapa bisa begitu? Nah, sekarang ini ada sekali lagi dengan mohon maaf, bukan dengan niat untuk mendiskreditkan atau merendahkan agama lain, tapi saya hanya memberikan fakta-fakta yang saya temukan selama ini dan saya ingin bagi kepada sahabat semua. Ya, kenapa kok Al-Quran? Nah, kenapa kok Al-Quran? Gimana cara turunnya ya? Kalau menurut kitab suci yang lain itu saya mengutip dari dikutip dari artikel Kristiani, sejarah penulisan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru ya. Siapakah yang menulis Alkitab? Ini bukan saya ya, yang ada ya Mbak. Ini para sahabat nih ada semuanya di sini sumbernya ya. Nanti dibaca lebih lanjut. Kalau mau buka browsing silahkan, mau penasaran. Siapakah yang menulis Alkitab? Alkitab tidak dituliskan oleh Allah, namun Allah yang menafaskan Alkitab hingga bisa dan dimengerti seperti sekarang ini. Allah menuntun, ini pengertian mereka ya, pemahaman mereka ya. Mereka nyebutnya Allah ya. Allah menuntun dan mengilhami manusia untuk menuliskan isi dari Alkitab. Secara manusiawi, Alkitab telah dituliskan banyak kejadian yang kita kenal sebagai Paskah kurang lebih oleh 40 orang. Coba bayangin. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga terdapat sebuah persepsi yang berbeda dan dalam penulisan Alkitab. Lihat, ini Alkitab suci yang mereka jadikan referensi ya. Nah, sekarang kalau Al-Quran sendiri bagaimana? Firman Al-Quran itu turunkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW.
berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun ya. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Qur'an secara lisan dan Rasulullah juga menirukan berulang-ulang sampai dengan hafal. Ini saya ringkas aja, untuk detailnya banyak artikel tentang itu. Saya ringkas ya. Ini cara turunnya ya, lihat sendiri. Jadi ini bagaimana Allah menjaga itu supaya tidak ada unsur-unsur kehilafan ya di dalam ayat yang turun, benar-benar firman dari Allah. Kemudian lanjut dari aspek narasi. Al-Quran, aspek narasi itu penceritaan ya Mbak. Gini, kalau kita baca buku, insya Allah semuanya, saya yakin semuanya sering baca buku ya. Saya nggak ngomong kitab suci ya, baca buku dari awal kan kita sering dapat dongeng, baca buku kisah tentang, baca buku-buku cerita ya. Itu novel ya, saya bilang tulisannya, bukan komik, saya nggak bilang komik ya. Itu kitab suci lain itu menggunakan penceritaan secara tidak langsung, itu indirect speech ya. Sedangkan Al-Quran itu menggunakan penceritaan secara langsung atau direct speech. Nah, direct speech itu artinya menurut Cambridge Dictionary, direct speech artinya mengulangi perkataan seseorang dengan menggunakan kata-kata yang persis sama. Ini penting sekali ini. Dan ini sebagai dasar kenapa kok Al-Quran itu kita kan membahaskan bahwa Al-Quran itu adalah direct speech malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kitab suci yang lain itu menggunakan indirect speech. Indirect speech itu menurut Cambridge itu fokus pada konten ya. Jadi yang ditekankan ini adalah isinya, isi pembicaraan seseorang. Namun bukan pada kata-kata yang persis sama. Lihat di sini. Lihat di sini perbedaannya ya. Ini untuk menguatkan kita. Ya, ketika Yakub atau Israel pergi ke Mesir, semua ini contohnya ya. Ini contoh yang saya ambil dari Alkitab Keluaran ya. Satu. Ketika Yakub atau Israel pergi ke Mesir, semua anak laki-lakinya serta keluarga mereka ikut bersamanya. Ya. Sedangkan kalau saya sebutkan Al-Qur'an itu sebagai dialog, itu contohnya salah satu adalah ada kita tahu kulhu itu banyak sekali kul wallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Itu ada katakanlah itu adalah malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu dia. Dan perintahnya itu biasanya adalah persis sama apa yang Allah kehendaki. Itu dia di situ. Jadi benar-benar sebagai direct speech dan menggunakan kata-kata yang persis sama. Dan kalaupun ada kan contoh yang dari kitab suci yang lain tadi kan saya memakai kisah ya, tentang kisah. Kalaupun itu yang dipakai itu ada kisah, itu selalu ada pola yang sama, yaitu ingatlah ketika itu wa'idz. Nah, pasti ada kata yang dipakai oleh Al-Qur'an dengan wa'idz ya. Katakan ingatlah wa'idz dan ingatlah ketika atau ingatlah peristiwa, itu langsung flashback mundur ke belakang. Nanti kalau kita udah, saya lagi belajar nih ya, walaupun tersendat-sendat nggak keruan kayak kura-kura jalannya belajar dengan Ustadz Numan. Tapi kita lihat bahwa ternyata yang kalau kita menggunakan, kalau bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita memakai bahasa asing, bahasa Perancis saja deh ya, yang bahasa saya pelajari, itu kelihatan banget bahwa kalau berbicara itu malaikat Jibril dengan menggunakan kata ganti tutoyer itu artinya Anda ya, lebih dekat lagi, kayak kita bicara sama anak kecil karena kita akrab sekali dengan orang. Nah, sedangkan kalau kata kitab suci yang lain dia memakai dia ya, jadi kita tuh itu memberikan efek tertentu ya. Dan itu kalau terjemahan dalam bahasa Prancis ya,
itu kalau sudah membicarakan tentang kisah-kisah nabi, langsung itu memakai bahasa Prancis itu ada namanya passé simple. Jadi passé atau masa lampau yang benar-benar terputus, benar-benar sudah terjadi dan udah terputus, peristiwanya udah terputus dengan peristiwa saat ini, ya. Dan apa efeknya dari dua narasi atau dua cara penceritaan itu? Efeknya bagi pembaca, kita yang baca itu kita jadi kalau Al-Qur'an kita dilibatkan dan diajak ikut berperan. Coba deh, rasain nanti coba perhatikan. Jangan hanya belum pelajari isi ya. Selama ini kan kita tadabbur itu cuman terus isinya, isi apa nih, apa pelajaran bisa diambil. Coba lihat ininya, lihat aspek narasinya. Ini siapa yang lagi bicara ya? Ini siapa nih malaikat Jibril? Ini emang ada peristiwa apa? Boleh dibantu oleh asbabun nuzul. Ini Rasulullah kenapa ya? Kondisinya lagi apa ya? Oh ini Rasulullah lagi tertekan sekali. Oh Rasulullah ada peristiwa ini. Itu kita bisa membayangkan atau kita bisa melibatkan diri kita diajak ikut untuk berperan atau merasakan, ya. Dan kita juga bisa ganti, misal katakanlah Muhammad, kita bisa bilang, katakanlah hai Tara misalnya gitu. Dialah Allah saya, artinya itu adalah Al-Quran itu berbicara untuk saya sebagai saya pribadi. Qul huwallahu ahad, katakanlah gitu. Jadi itu berlaku untuk semua yang membacanya. Jadi kita sebagai pembaca diajak dilibatkan ya untuk ikut berperan. Sedangkan kitab suci yang lain itu pembaca ya kita diajak sebagai penonton, bukan diajak tapi kita dianggap sebagai penonton. Membaca diajak tidak dilibatkan secara langsung ya. Paling banter kita ikut nangis, mewek ya, kita ikut senang, bahagia, atau ada yang oh ini bisa ditarik, udah bisa ditarik hikmahnya ini dari kisah itu gitu. Jadi kita tidak dilibatkan sebagai pembaca, tidak dilibatkan secara langsung. Itu aspek narasi. Nah, makanya kenapa nanti alasan saya kenapa kok tahapan-tahapannya Pondok Mualaf itu tadabbur Pondok Mualaf itu selalu menekankan pada ini. Itu salah satu alasannya adalah itu supaya kita bisa lebih menghayati Al-Qur'an sebagai Allah yang berbicara kepada kita langsung. Dan bahasa yang digunakan Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab ya, bahasa lisan ya. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang masih hidup sampai saat ini. Kalau dibandingkan dengan agama yang lain, kita perjanjian lama, baru menggunakan bahasa Ibrani, Aram, ya. Kemudian ada kitab Weda itu menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa itu yang mereka gunakan itu bahasanya sudah mati dan tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan hanya sebagai bahasa kitab suci. Insya Allah sampai sini jelas ya. Insya Allah nanti tolong kalau ada pertanyaan nanti ada waktunya insya Allah. Dan dari pengalaman saya yang membuat saya kenapa semakin bergiat dalam mentadabburi Al-Quran, yang tadinya pakai ustadz, akhirnya saya memberanikan diri dengan adanya pandemi 2 tahun itu. Ada hikmah yang sangat besar bagi saya di kajian-kajian yang tadinya dengan ustadz-ustadz materi Pondok Mualaf ya itu tidak bisa dilakukan dan alhamdulillah berkah dari pandemi ya. Maaf nih saya bukannya tapi memang blessing in disguise ngomong ini benar-benar berkah ya. Sekarang kita mau belajar apa aja tinggal nge-zoom ini, nge-zoom itu, kita nggak perlu lagi macet-macetan. Satu hari kita bisa berapa materi, coba berapa kajian yang kita bisa ikuti. Coba kalau nggak satu hari habis di jalan, belum ininya, belum itunya, ya. Terus kajian cuma dapat 1-2 jam. Sekarang 2 jam, 3 jam, ayo kita istirahat dulu ngurusin yang lain. Balik lagi siang, ada lagi kajian. Terus ngurusin yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar karunia dari Allah ini adalah benar-benar berkah ya dari pandemi ini. Dan akhirnya karena saya belajar salah satunya juga selama pandemi saya belajar dengan Mbak Raguan, saya belajar dengan Bunda Una ya, Mbak Una
Dinamina Unain. Saya belajar, dan sekarang yang terakhir saya belajar dengan Ustadz Bahtiar Nasir, dengan tadabbur Quran Atko ya. Semua itu menguatkan saya, dan saya bisa berbagi kepada teman-teman. Dan apa yang mendasari saya untuk membuat suatu tadabbur yang saya jalani, sehingga saya ingin bagi kepada teman-teman yang lain. Ini dasar surahnya, ya. Surahnya adalah surah Syu'ara, surah 26 ayat 192 sampai 95. Silahkan kamu dibaca sendiri. Tapi intinya dari surah ini terlalu kecil ya, soalnya slide saya ya terlalu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin, oleh Malaikat Jibril. Sebenarnya, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Iya, Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin dan diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Lihat, ada 1, 2, 3, 4 ayat. Dari ayat ini, tadabbur ayat ini, saya nggak bikin refleksi-refleksian, tapi saya membuat struktur narasi. Dari sini itu kita lihat bahwa Allah lah yang memberikan, Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Allah itu, ini bukan saya yang mengeluarkan ya teori ini ya, saya ngambil dari teori doktoral. Nanti kalau lihat di buku saya atau yang tulisan saya yang lebih lengkap yang tentang ini, ada narasi. Di sini saya nggak masukkan ya, tapi intinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai narator, kreator, dan sender. Jadi narator itu yang berujar, kreator itu yang menciptakan, sender itu yang mengirim ya. Jadi Allah yang mengutus, menurunkan ya, sender yang mengirim, jadi pengirimnya. Dan untuk mengirimnya itu istilahnya kurirnya lah, istilahnya seperti itu adalah Malaikat Jibril sebagai pembawa risalah. Dan Rasulullah SAW sebagai penerima pesan pertama berperan sebagai utusan. Jadi Rasulullah itu yang menerima pesan, berperan sebagai utusan untuk menyampaikan pesan itu pada seluruh umat manusia ya. Ini yang saya temukan, artinya dari ayat ini saya mendapatkan istilah narator, narator, kreator, dan sender. Kemudian Rasulullah sebagai penerima, kemudian kita sebagai kita sebagai umat manusia sebagai penerima pesan kedua, itu saya buat skema narasi. Jadi Allah lihat gambarnya, narator, creator, sender itu ada Allah Subhanahu wa taala. Message atau pesan atau risalahnya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan untuk menyampaikan kepada Rasulullah sebagai penerima pertama itu mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah kemudian meneruskan kepada kita umat manusia sebagai penerima kedua. Gimana skema ini? Skema ini harus dipahami bahwa kita adalah end user. Kita adalah final destination dari destinator dari Allah. Jadi Allah tuh mengirim Al-Quran, Rasulullah tuh sebagai panutan kita, sebagai perantara lah istilahnya ya. Sebagai perantara, jadi sebagai jalan saja, malaikat Jibril semua jalan. Jadi intinya itu adalah hubungan kita Allah dan umat manusia. Allah melalui Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran pada umat manusia. Dan umat manusia berkomunikasi dengan Allah dengan menggunakan, coba kita komunikasi dengan Allah apa? Dengan menggunakan apa? Kita diperintahkan untuk berkomunikasi. Kita tahu bahwa salah satu sarana komunikasi kita yang kita ketahui dan itu kewajiban kita setiap hari itu adalah sholat. Dan dalam sholat
itu kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Wajib. Kita membaca surat lain enggak, tapi surah lain enggak sunnah, artinya tidak wajib. Kalau Al-Fatihah itu wajib dan sholatnya tidak sah tanpa Al-Fatihah. Kenapa? Ini saya bertanya-tanya terus dari awal. Kenapa sih Al-Fatihah? Kenapa sih Al-Fatihah gitu? Al-Fatihah kenapa kok kok beda ya kok dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain? Ternyata ini adalah ini. Al-Fatihah itu adalah means of communication. Jadi adalah cara berkomunikasi antara kita dengan Allah. Itu yang Allah memberikan Al-Fatihah itu untuk kita, untuk cara berkomunikasi. Dan saya sendiri kemarin baru mendapatkan ilmu. Saya bisa membuat skema ini setelah saya ikut ATKO, itu mendapat ilmu dari Tadabbur Quran Ustadz Bahtiar Nasir. Ternyata Al-Baqarah itu salah satu sebutan dari Al-Baqarah itu adalah Fustotul Quran. Jadi puncak dari Al-Quran. Langsung saya bayangan saya puncak, iya puncak. Jadi kayak gunung ya, namanya puncak tuh ujung jadi yang menghubungkan antara isi Al-Quran itu ujung-ujungnya yang menghubungkan antara yang menyambung ya dengan antara Al-Fatihah dan Al-Quran, puncaknya itu adalah Al-Baqarah itu. Dan memang setelah kita pelajari, memang setelah kita lihat strukturnya, itu memang Al-Fatihah sebagai opening, kan disebutkan sebagai Al-Fatihah sendiri itu adalah opening ya terjemahannya. Itu setelah kita mendalami lebih lanjut, itu di situ ada basmalah, ada hamdalah, kemudian ada ikrar kita bahwa kita hanya beribadah kepada dan mohon hanya kepada Allah. Kemudian di dalamnya adalah ada berisi permohonan agar diberi jalan lurus, jalan yang engkau beri nikmat ya, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu enggak saya detail. Ini saya ambil inti-intinya aja ya. Sini saya tulis adalah intinya. Jadi agar diberi jalan lurus. Kemudian Al-Baqarah itu kenapa dibilang puncak? Itu adalah yang menghubungkan, jadi yang nyambung. Jadi ada nyambung. Itu orang biasanya cuek aja sama ayat 2 ya, surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Udah cuma dibaca gitu aja, enggak dilihat korelasinya, lihat hubungannya. Itu adalah kalau kita lihat itu adalah permohonan kita. Itu adalah jawaban dari Allah. Dzalika kayak kita bilang Mbak Raguan, saya mau ke rumah Mbak Raguan dong. Gimana sih? Tunjukin dong jalannya, kemana sih arahnya gitu. Itu zalika kitab la raiba itu zalika, itu kata-kata zalika itu diperdebatkan dan diterjemahkan saya salah satunya yang paling mendebat soal itu, soal zalika. Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah Alkitab ini. Kalau saya nggak cocok. Kenapa? Karena saya baca dalam bahasa Inggris, this is the book. Oke, this is ada kata tunjuknya di situ. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Al-Qur'an ini atau Alkitab ini. Kalau dalam bahasa Prancis itu c'est le livre du quel. Nah, ada kata tunjuk lagi. Ada inilah kitab ya atau itulah apa. Inilah apa yang jelas itu kata tunjuk ya. Itu adalah kata tunjuk. Kita memang nggak punya kata tunjuk yang bisa menunjukkan bahwa ini loh. Ini misalnya Mbak Raguan bilang, ini loh Tar, ambil nih di Waze, ini loh, kan gitu kan. Kita juga bisa seperti itu. Sebenarnya kenapa tidak diterjemahkan? Waktu itu saya debat, ada salah satu ustadz dari LBIQ, dan itu yang membawa berkah ya, akhirnya saya boleh ikut masuk ke bahasa Arab Qurani, karena itu level advance ya. Saya waktu itu belum nyampe ke situ, tapi saya akhirnya lompat ke level advance karena saya mempertanyakan soal dalika itu, terjemahan dari dalika. Kan kita bisa bilang inilah kitab atau itulah kitab. Kenapa enggak pakailah itulah inilah? Sebab itu penting dari segi bahasa. Itu kan kita memohon, ya Allah berikanlah aku jalan yang tunjuk. Allah langsung menjawab, ini, itu, kitab, inilah kitab. Dia ada keraguan misalnya. Nah, kita bebayang deh kayak kita dikasih buku gitulah, nih kitab. Nah itu, jadi
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita kan mau tadi kan minta jalan yang lurus supaya kita bertakwa, diberi jalan yang seperti Engkau berikan jalan orang-orang yang Kau beri nikmat segala macam kan. Nah, itu ternyata isi dari semua Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan Al-Lahab ayat 111 itu adalah petunjuk kehidupan. Itu adalah petunjuk kehidupan bagi manusia. Apa petunjuk, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah tidak ridhoi, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Dan kisah-kisah, gimana kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau, apa yang terjadi, apa yang Allah ridhoi atau tidak ridhoi. Dan puncak-puncaknya itu adalah closingnya, kalau menurut saya puncaknya dari Al-Quran itu adalah Al-Ikhlas. Ya, tadi kan coba deh kita mikir deh, kan kita bilang kalau kita minta diberikan petunjuk. Terus kita dapat petunjuk Al-Quran. Terus kita belajar kan, belajar dari ayat 3 sampai ke 8, 7, 8 sampai 20, terus 21 sampai 29, 30 sampai terus itu yang saya pelajari, yang kita pelajarin dari ain ke ain, dari satu paragraf ya ke paragraf yang lain sampai akhirnya kita menemukan mendapatkan gambaran dari apa yang ini tahu semua petunjuk kehidupan. Dan itu kita harus berikrar. Setelah kita mempelajari, kita harus berikrar bahwa ikrarnya itu adalah ketauhidan itu. Qul huwallahu ahad. Kita kan udah belajar. Apa kita belajar kita diemin aja begitu? Enggak. Kita harus berikrar setelah kita menjalani sebuah kehidupan, semua kita tahu petunjuk-petunjuknya, apa yang dilarang, apa yang diridhoi, kita menjalani semuanya dan kita harus berikrar ketauhidan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah ikrar kita. Kalau enggak pakai ikrar, enggak usah pakai qul. Enggak pakai Allahu ahad aja langsung. Tapi kenapa kok ada qul di situ? Karena ini bukan ikrar kita setelah kita menjalani spiritual journey kita dari awal tadi Al-Baqarah sampai Al-Lahab ya. Kemudian Allah menyadari, ini saya dapat juga dari Ustadz Bahtiar Nasir, saya sendiri baru sadar, saya bagikan sama teman-teman. Keikraran kita ini, Allah tuh menyadari bahwa kita tuh kan kita kan digoda 24 jam, 7 kali 24 jam oleh setan. Ya. Dan itu kita dikasih senjata ya, Allah nggak tinggal diam, kita dikasih surah untuk menjadi senjata. Itu adalah surah permohonan Al-Falaq, dan agar diberikan perlindungan dari segala berbagai macam godaan. Kalau Al-Falaq menurut Ustadz Bahtiar Nasir itu adalah cara kita menangkal serangan-serangan dari setan dari eksternal ya, jadi eksternal, jadi dari apa tuh namanya sihir lah, yang dari orang hasut lah, yang apa tuh namanya, sedangkan yang anas itu adalah godaan-godaan yang internal dari dalam. Kita jadi was-was, juga ditimbulkan was-was. Dan ada satu hal yang penting banget. Al-Falaq itu menggunakan satu asma Allah ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dengan Allah sebagai penguasa falak subuh, dan surah An-Nas itu memakai 3 asma Allah. Qul a'udzu birabbinas, robbinas, malikinas, ilahinas, sampai 3 asma yang untuk menerjang was-was yang ada dalam hati kita. Jadi namanya internal, godaan internal itu jauh lebih berat, jauh lebih besar. Itu Allah kasih. Ya, itu semua ilmu-ilmu yang saya dapat, alhamdulillah Allah bukakan, dan maka saya bagi sama teman-teman bahwa Al-Quran itu orang senang sekali melepas-lepasnya ayat. Kalau saya senangnya justru melihat kesatuannya dulu, lihat dulu sebagai keseluruhannya dulu, kesatuannya, baru kita jalan masuk ke detail itu. Jadi supaya kita tuh punya lebih kuat lagi keimanan kita, insya Allah.
Dan metode yang saya pakai itu adalah ya artinya yang, mmm, ya dari semua ilmu-ilmu yang Allah bukakan itu saya coba untuk membuat. Jadi saya semakin yakin bahwa, kita belajar sama-sama dari ain ke ain ya, dan seperti saya katakan bahwa pondok mualaf itu adalah mencari segala sesuatu yang mudah, jadi saya coba merangkum dari semua ilmu-ilmu yang saya dapat dari para guru-guru saya, termasuk Mbak Raguan sebagai guru saya, mentor-mentor saya, tuh Mbak Una, semuanya, Ustadz Bahtiar Nasir, semuanya itu saya buat. Jadi, juga nggak melupakan Mbak Siti dari Ngafal Ngefil juga saya sudah kontak dengan beliau, "Mbak, saya boleh, saya pakai ininya, ilmunya," dan tapi, saya gabung-gabungkan lah semuanya dari semuanya, dan alhamdulillah atas izin semuanya dari mereka-mereka yang memberikan ilmunya ke saya teruskan pada para sahabat semuanya, bahwa kalau yang strategi terhadap Al-Quran secara termudah itu mencakup 2 tahapan. Tahapan awal itu, yang Mbak Siti sebut sebagai personal key, itu memahami teks dulu. Jadi menarik unsur intrinsik, unsur bahasanya dulu yang dilihat, penokohannya, alurnya, latarnya, sudut pandangnya, gaya bahasanya, itu dulu yang dilihat. Nah, dari situ kita menarik kanvas rasa, mengaktifkan imajinasi kita ya. Kemudian habis itu baru merefleksikan. Jadi untuk tahap awal itu dulu. Jadi habis dari situ jadi kalau kalau saya itu tidak langsung langsung ke tahap lanjutan. Kalau yang Mbak Raguan ajarkan tuh udah lanjutan banget. Itu buat teman-teman saya di Pondok Mualaf semua pada kebingungan. Jadi makanya saya cari yang paling mudah dulu, ya kita kita nyantai dulu, yuk kita baca teksnya, kita ngertiin. Saya coba mengajukan pertanyaan-pertanyaan, siapa sih di sini, tokohnya siapa, yang dibicarakan siapa, apa yang dia lakukan, apa yang terjadi, gimana solusinya, ini peristiwanya apa ya, gitu. Ada kemudian malah waktu itu ada salah satu dari peserta tadabur sampai nangis karena merasakan gitu loh bagaimana, apa tuh namanya, rasanya, eee, Nabi waktu membahas Nabi Nuh ya, waktu itu Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana rasanya anak Nabi Nuh alaihissalam menolak untuk ikut kapal. Coba bayangin. Jadi, ada yang menangis. Kan saya bilang, "Coba aktifkan imajinasi, bayangkan, terus gimana perasaannya." Nah, dari situ kita bisa merefleksikan ya. Kemudian setelah itu, saya memberikan lanjutan sebagai intellectual key dan ini biasanya lebih lebih sulit dan itu yang sudah terbiasa oleh mbak-mbak yang, atau para sahabat-sahabat yang mengikuti Mbak Raguan, waduh masya Allah banget, itu saya lihat ininya ya, refleksinya masya Allah ya, mencakup itu unsur ekstrinsik bagi saya itu adalah unsur pendukung pendukung di luar Al-Quran. Dan itu biasanya didasari oleh tafsir, hadis, asbabun nuzul, atau karya-karya para ulama, dan itu untuk memperkuat pemahaman itu, untuk memperkuat pemahaman aja gitu loh. Itu strateginya seperti itu intinya. Dan ini metodenya tuh baca dulu paragraf, kemudian ditadaburi apa tuh dengan tadabur lanjutan. Nanti ini deh kalau mau lebih detail lagi. Kemudian untuk merefleksikannya itu dari situ kita masuk inti pesannya apa, kemudian hikmah apa, action plan-nya apa, sama kan dengan yang Mbak Raguan bikin. Nah itu seperti itu, memang saya ngambil intinya juga dari situ. Dan kenapa saya bilang tadi yang saya pakai struktural itu dari Mr. Raymond Farrell itu beliau membuat buku tentang structure and Quranic interpretation. Jadi di situ harus selalu dilihat interkoneksi antar Al-Quran di setiap surah. Perhatikan hubungan antar setiap ayat dengan ayat sebelumnya. Awal surah, perhatikan hubungan antar ayat pertama dengan surah tersebut dengan ayat terakhir dari surah sebelumnya. Dan di akhir surah, perhatikan keterkaitan antar ayat terakhir dan ayat pembuka di surah ayat tersebut. Di surah tersebut. Itu pasti ada hubungannya. Pasti, coba deh.
kita sendiri terus terang saya sendiri belum selesai semuanya. Kita dari Pondok Mualaf dengan di break Ramadan kemarin, kita baru sampai Al-Baqarah 70 ya. Nah, jadi ini sekali masih pelan sekali dan itu sampai di situ kalau yang untuk pengalaman tadabbur Pondok Mualaf itu memang secara pribadi itu saya semakin berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara secara pribadi kepada masing-masing pentadabur itu melalui Al-Qur'an. Dan dengan ayat yang sama ya, saya mencoba beberapa kali dengan ayat yang sama, dengan yang dilakukan oleh Mbak Raguan juga, dia memakai ayat yang sama, kemudian itu ternyata refleksinya beda-beda. Karena sudut pandangnya setiap pentadabur itu berbeda sesuai dengan sentuhan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu nanti bisa lebih lanjut lagi mau di-sharing-kan silahkan. Dan saya ada pesan sedikit untuk para sahabat di Quran Journaling Club dan juga para sahabat saya di Pondok Mualaf, Muhasabah Center dalam menjaga hidayahnya. Itu ada kiat-kiatnya. Ini pure dari pengalaman apa ya yang saya lakukan juga dan masukkan tadabbur Al-Qur'an itu dalam jadwal ibadah harian kita. Jadi jangan saya nggak ada waktu. Kita sendiri waktu sholat kan ada waktunya. Coba 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Coba buat jadwal tadabbur Quran sebagai ibadah. Masukkan tadabbur Quran dalam jadwal ibadah harian kita. Dalam kegiatan kita, cari yang paling nyaman. Mau habis subuh, sebelum subuh, mau habis antara maghrib isya, silahkan. Tapi di waktu yang sama. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai santapan rohani kita, tanamkanlah dalam benak kita, dalam hati kita bahwa mentadabburi Al-Quran itu buatlah sebagai wajib sama dengan sholat. Jadi kita harus mengikrarkan diri supaya kalau enggak kita nyepelein terus tadabbur Quran. Terus yakinkan dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjawab semua persoalan hidup kita dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ini saya setiap hari mengalami terus susah benar mau diceritakannya itu sudah banyak banget peristiwa. Saya ada masalah yang paling berat apapun juga itu selalu dijawab oleh Allah dengan ayat-ayat yang kita baca di hari berikutnya waktu subuh. Kalau saya memang pasnya subuh ya. Jadi pas lagi baca surah ayat, kan saya ayatnya kan saya bacakan bertahap dari ain ke ain, ain ke ain. Terus itu ada aja pas lagi momen itu kayak Ramadan kemarin satu juz ke juz saya ikut grupnya Mbak Una itu yang dari juz ke juz. Kalau nggak sempat saya ngulang sendiri. Subhanallah dari juz ke juz itu pun permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi atau ada persoalan apa yang sedang saya hadapi itu dijawab langsung oleh Allah. Itu saya yakin 1000%. Ya, saya yakin banget. Nah, jadi dan karena memang jadikan setiap tarikan nafas kita, setiap gerakan kita sebagai zikrullah ya. Dan kita lagi masak ya, nggak perlu harus baca panjang-panjang atau gimana. Baca doanya Nabi Yunus, baca doanya Nabi Ibrahim ya. Baca tentang subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, wa bihamdi, terus gitu-gitu ya. Yang bikin kita happy aja. Kemudian senantiasa mensyukuri segala hal, baik suka maupun duka ya. Biar duka kita tetap harus mensyukuri. Karena semua ini adalah karena Allah cinta sama kita dan merupakan rencana yang terbaik dari Allah. Dan kita senantiasa beristighfar untuk agar membersihkan diri kita dalam menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya nggak tahu terlalu panjang atau enggak, saya nggak lihat waktu. Insya Allah apabila ada kesalahan dari saya, apabila
kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah jelas dan insya Allah jelas, dan silahkan kalau mau ada dilanjut oleh Mbak Raguan. Masya Allah, Alhamdulillah, sharingnya Mbak Tara luar biasa banget. Banyak banget insight yang kita dapatkan, itu banyak banget kayak apa ya, kucuran hidayah gitu yang dari ceritanya Mbak Tara Masya Allah. ya. Jadi refleksi kita semua, bagaimana kebiasaan kita selama ini ya. Tadabbur kita terus udah sampai mana gitu usaha kita untuk mendalami Al-Quran kalau dibandingkan usahanya Mbak Tara, belajar ke sana kemari gitu. Terus kita yang muda nih seperti apa gitu usahanya? Apakah sudah ngerasa cukup dengan ilmu yang kita punya sekarang gitu? Udah nggak mau lagi cari tahu, udah nggak mau belajar lagi atau gimana? Teman-teman di sini juga banyak yang komentar, Mbak Tara bisa baca juga, banyak ilmu baru, banyak Ya. reminder, dapat booster untuk mulai tadabbur, terus reminder juga untuk bertadabbur harian, luar biasa. Jadi saya setuju banget sama Mbak Tara yang kita harus melihat Al-Quran itu secara keseluruhan ya Mbak Tara. Contohnya aja Betul. tadi kebetulan hari ini saya tuh belajar, tilawah. Jadi ada kebiasaan tilawah sama alhamdulillah hafal beberapa ayat per hari gitu, atau murojaah ayat atau baca tafsirnya gitu. Nah, pagi hari tadi baca tentang kaum-kaum yang diazab. Kemudian setelah baca tafsirnya dari ayat yang dihafalkan, itu surah Al-Qamar tentang kaum Ad dan Samud, ya kaum Ad diazab dengan angin, kemudian kaum Samud itu diazab dengan suara yang sangat keras gitu. Melengking ya. Melengking, suara yang sangat keras melengking, dan seketika itu mereka mati. Kemudian di surah Yasin lagi diceritakan tentang kaumnya utusan dari Allah gitu yang dia pergi ke kaumnya, kemudian dia dibunuh sama kaumnya karena mengajak mereka kepada Allah, dan Allah katakan di situ tidak perlu kami turunkan tentara gitu dari langit untuk mengajak mereka, hanya satu kali teriakan aja dan mereka langsung musnah gitu. Jadi secara keseluruhan kita lihat ternyata setiap ayat di beberapa surat itu saling berkaitan gitu, memberi kita peringatan seperti itu, luar biasa. Jadi memang kita harus melihat di gambaran besar tadi yang sudah Mbak Tara sampaikan juga ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai Ikhlas, Al-Falaq. Jadi kalau kita melihat secara utuh seperti itu, kita jadi termotivasi gitu untuk cari tahu ini. Terus Al-Ikhlas, Al-Baqarahnya. Jadi kita kayak dapat arah gitu untuk belajar, bukan hanya ya udah baca tafsirnya aja, tapi saya baca bagian ini udah ada ekspektasinya akan dapat ini kayak gitu, dan lebih menghayati juga. Jadi saya juga beberapa waktu belakangan belajar dari Ustazah Fadila Ulfa yang kemarin pernah ngisi di Ramadan juga, jadi belajar sama beliau juga. Batara kebetulan sama nih pelajarannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi alhamdulillah dari situ dapat hubungan, keterikatan gitu. Apa sih pentingnya belajar Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, tambah satu lagi Al-Kafirun, ternyata berkaitan juga kayak gitu. Dan memang masih banyak banget yang perlu kita pelajari ternyata, dan jangan berhenti belajar. Dan satu lagi yang saya note dari sharingnya Mbak Tara tadi, bahwa kita itu harus jadi manusia yang berpikir, harus jadi muslim yang berpikir ya terutama. Kalau saya baca dari ceritanya Batara tadi, spiritual journey-nya, pertama kali memutuskan untuk menjadi muslim, kemudian setelah menjadi muslim ternyata nggak berhenti juga proses berpikirnya gitu kan. Karena jadi di situ ternyata penting banget kita berpikir gitu, kita mengkritisi apa yang sudah paten gitu menjadi kebiasaan, terus kita juga harus banyak mengobservasi
gitu, melihat sekeliling kita apa yang masih kurang, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, harus banyak bertanya juga, kayak gitu. Makanya Mbak Tara kalau boleh cerita sebenarnya selain untuk melatih kebiasaan bertadabur, sebenarnya kegiatan di Jurnal Al-Quran Indonesia ini juga bertujuan supaya saya dan teman-teman itu tumbuh gitu kebiasaan berpikirnya gitu. Bukan cuma memikirkan atau merenungkan Al-Quran, tapi juga berkontemplasi gitu, memikirkan sekeliling gitu, memikirkan alam semesta, memikirkan apa yang terjadi di sekeliling kita, supaya seperti itu kita bisa menjadi muslim yang berpikir, muslim yang kritis, seperti itu. Dan itu mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan? Oh, saya mau nanya. Masya Allah. Apa ada yang mau nanya mungkin sama Mbak Tara? Kalau misalnya ada yang penasaran, aku penasaran sih sama metodenya Mbak Tara dari ain ke ain. Terus ada apa tadi? Ada strukturnya ya, tadaburan dengan strukturnya. Dan itu bisa mungkin belajar. Iya, Mbak, boleh saya kalau ada waktu saya boleh bagi ya. Ini yang teman-teman ngerjain semuanya ya, tadabur. Ini dilihat dari segi struktur dan ini untuk menambah wawasan itu ilmu juga ya, wawasan ya. Saya kan kita kan coba lihat. Kita yang pertama kali pelajari itu adalah dari tadi udah dijelaskan ya. Kita mempelajari satu ain dari Al-Baqarah itu adalah dari Al-Fatihah sampai dengan ayat 7, Al-Baqarah ayat 7. Ya. Itu di situ dari Al-Baqarah sampai ayat 7 itu penjelasan tentang orang-orang beriman. Dan ada orang beriman, ada orang takwa, dan orang musyrik. 7 sampai 7 ya. Kemudian yang 8 sampai 20 panjang banget dijelasin tentang orang munafik. Ya. Ini saya mau pengen bagi tentang struktur ya. Yang kita pelajari 8 sampai 20 itu isinya itu ain berikutnya ya, 8 sampai 20 itu adalah orang munafik. Detail oleh Allah tuh apa sih orang munafik, fasik tuh di situ. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu, sudah mempelajari dari awal sampai 20, itu kita langsung melihat kenapa sih kalau Allah menyebutkan orang-orang kafir, orang musyrik, orang takwa, orang musyrik, ciri-cirinya seperti apa, orang munafik. Terus itu buat saya itu kayak semacam introduction ya, bahwa Allah tuh akan lanjut, bahwa manusia akan kelihatan kalau kita kaitkan dengan ayat 21. Coba di situ ayat 21 apa tulisannya? Apa isinya? Wahai manusia. Jadi Allah menyebutkan yang dicapa oleh Allah adalah manusia. Manusia itu kan ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang takwa, ada yang munafik, ada yang fasik. Jadi saya lihatnya itu ada gambaran manusia tuh ada yang modelnya begini loh, ada yang modelnya begini loh, ada yang modelnya begini loh. Gitu. Jadi kayak introduction ya, bahwa saya akan menyapa kamu, hai manusia. Manusia tuh, jadi Allah tuh ngasih introduction-nya nih loh, macam-macam orang nih kayak gini, gitu loh. Nah terus 21. Kemudian apa isi 21? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihat, perhatikan, sembahlah Tuhanmu. Itu artinya apa? Pakai sembahlah, itu adalah artinya perintah. Jadi rupanya Allah itu perintah pertama dari Allah itu adalah ketauhidan. Betul nggak? Bisa nggak kita hubungin dengan Al-Ikhlas kita yang belakang? 100. Kita berikrar. Kita minta jalan takwa. Minta jalan yang lurus. Dikasih yang takwa. Dikasih perintah oleh Allah.
perintah pertama itu adalah ketauhidan. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, artinya ya. Tapi di sini intinya adalah sembahlah Tuhanmu agar kamu bertakwa. Jadi ini adalah perintah pertama. Ini kalau saya lihat strukturnya ya. Kemudian di detail orang meragukan 21 satu ayat itu 21 sampai 29. 29 atau 30 ya? 30. Sampai 29, ya betul. Sampai 29. Itu mendetail, jadi dikasih detailan. Kalau nggak percaya Al-Quran, nggak percaya, coba bikin Al-Quran, semisal Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan segala macam. Itu isinya seperti itu untuk meyakinkan bahwa kita adalah dikasih perintah pertama tadi. Terus ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Lihat, khalifah ini dari manusia ke khalifah. Paham? Ini khalifahnya kemudian siapa yang dijadikan khalifah? Nabi Adam. Kita udah masuk ke Nabi Adam, kita udah masuk ke Nabi. Jadi dari manusia, segala macam manusia masuk ke khalifah. Khalifah itu seperti apa? Terus sampai 39. Sampai 39 itu ada peristiwa tentang kisahnya Nabi Adam. Sampai 39. Sampai dengan 39, di situ sampai Nabi Adam diperintahkan untuk turun ke bumi. Dan tapi ada kata-kata dari Allah. Adapun orang-orang yang turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Nah, ini Allah menurunkan Nabi Adam, ya, mengirimkan Nabi Adam ke bumi. Tapi sudah dikasih hint, saya dikasih bekal bahwa kamu akan saya kasih petunjuk. Jadi Allah nggak sia-sia gitu loh. Jadi kalau ada pendapat dari Kristen segala macam bahwa ada dosa asal, ada bahwa Tuhan itu menghukum. Coba kalau selain Adam dulu nggak bikin dosa, ya kita semua ada di surga. Itu ada tuh kata-kata seperti itu. Nah, jadi bukan sebagai suatu hukuman jadi Adam diturunkan, tapi Adam diturunkan karena sebagai khalifah tadi di bumi. Itu supaya persepsi kita yang salah tentang siapa itu persepsi yang salah tentang Nabi Adam, karena Nabi Adam itu mempunyai misi, mempunyai tugas sebagai khalifah. Kemudian ayat 40, paragraf berikutnya, jadi ayat berikutnya 40 sampai dengan 46. Coba siapa yang disapa oleh Allah di sini? Wahai Bani Israel, 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Lihat, 40 Bani Israel. Kenapa kok Bani Israel? Kok Allah loncat ya dari Nabi Adam ke Bani Israel? Bani Israel itu kan Nabi Musa ya urusannya ya. Kan sebelum antara Bani Israel sama Nabi Musa kan, Bani Israel. Antara Nabi Adam sama Nabi Musa kan ada banyak nabi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada segala macam nabi. Kenapa kok Nabi Ismail terakhir? Ada nabi-nabi yang lain. Kenapa kok langsung lompat ke Nabi Musa? Kenapa kok lompatnya ke Nabi Musa? Gitu. Karena setelah kita pelajarin, kita bahas sama teman-teman semuanya, itu cerita tentang Nabi Musa ini panjang banget. Wah, tanggal 4, ayat 40, 41, sampai 46 ya. Itu satu ayat. 46 ya betul. Kemudian mengingat nikmat-nikmat. Nah, itu
setiap 47 ada kalimat ain berikutnya, itu Allah menggunakan format yang sama. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu. Itu diulang terus di setiap awal paragraf. Ingat nikmatku yang telah aku berikan padamu. Aku telah melebihkan kamu dari bangsa lain. Terus segala macam. Sampai yang berikutnya. Paragraf berikutnya. Dan ingatlah paragraf ain berikutnya adalah 46 sampai dengan panjang ini. 46 sampai dengan 59. Nah, panjang banget. Kenapa panjang? Kenapa panjang? Karena itu mengisahkan tentang eksodusnya Nabi Musa dari ketengkraman kekejaman Firaun ke Baitul Maqdis. Tuh, sampai 58, sampai 59. Sampai ke Baitul Maqdis. Ya. Eksodusnya didetail sekali gimana. Ingat nikmat waktu aku selamatkan kau dari kekejaman Firaun, dibelah laut, kemudian engkau aku naungi dengan awan, kemudian diturun lapar, dikasih mana dan salwa, kehausan dikasih mana dan salwa, kehausan dikasih air, mata sumber air, itu semuanya dikasih sama oleh Allah. Nikmat yang kita disuruh ingat, yang Bani Israel supaya ingat, ya. Dan sampai Baitul Maqdis. Tapi dalam perjalanan apa yang terjadi? Bani Israel itu menyangkal, malah nyembah sapi, ya. Ini kan ada peristiwa turunnya Taurat segala macam, ya. Itu di situ. Kenapa itu adalah bagaimana sayangnya Allah kepada Bani Israel, bagaimana sayangnya Allah kepada kita, dan bagaimana sekarang itu sampai 59 itu adalah eksodus, perjalanan. Kenapa Allah menempatkan Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa di depan? Kan Nabi Musa kisahnya banyak. Ada yang kisah Nabi Musa yang bunuh orang, ada kisah Nabi Musa yang dihanyutkan, ada kisah Nabi Musa kan banyak potongan-potongannya. Kenapa kok yang ditaruh di sini yang eksodus? Saya kemarin mengajukan itu kepada teman-teman. Karena ini adalah sebagai ini yang saya tangkap ya sebagai renungan saya pribadi. Ini adalah start dari spiritual journey kita yang akan mempelajari Al-Qur'an. Sama dengan eksodusnya Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Di sana Allah akan menaungi, di sana kita diberi petunjuk, ya dikasih Taurat kan. Di sana kita akan diberi makan, di sana kita dikasih minum, di sana kita dilindungi sampai tujuan di Baitul Maqdis. Kita ini apa? Kita ini hidup, kita mempelajari Al-Qur'an, spiritual journey kita tujuannya untuk apa? Cuma buat senang-senang aja. Kan untuk dunia dan akhirat. Hasanah dunia dan akhirat. Jadi tujuan akhir kita itu sama dengan mereka. Tujuan akhir mereka itu adalah sama dengan tujuan kita. Dan gambaran dari Bani Israel, kita jangan hanya mencaci orang-orang Israel, mencaci orang Israel gini-gini. Lihat gambaran Bani Israel. Memang seperti itu. Kita sendiri pun seperti itu. Udah dikasih petunjuk, dicuekin. Kita disuruh ibadah, ngerjain yang lain. Nggak suruh ngerjain itu. Sama nggak sifat kita dengan Bani Israel? Itu dia makanya saya bilang, ini adalah kenapa kok Allah menempatkan subhanallah, benar-benar ini buat saya ini dari struktur seperti ini semua terbetra. Allah menempatkan segala sesuatu, even a single point ya, dengan satu titik pun itu ada maknanya. Jadi tidak ada yang tidak bermakna. Allah menempatkan segala sesuatu itu ada maknanya. Kenapa kok Allah menempatkan dari Nabi Adam langsung Nabi Musa? Kan bisa nabi-nabi yang lain. Itu karena memang Allah ingin menekankan bahwa kita ini akan menjalankan spiritual journey, mempelajari Al-Quran dari depan sampai belakang. Sampai akhirnya kita bisa berikrar di ayat 100 di surah 112, Qul huwallahu ahad.
Jadi kita benar-benar udah ikrarnya kita tuh benar-benar udah yakin banget gitu loh Mbak. Insya Allah itu tadabbur yang hasil dari kita selama ini berbulan-bulan Mbak. Semoga bermanfaat. Gimana? Masya Allah. Semuanya kayak amazed gitu karena dapat ilmu tadabbur yang baru ya, yang mungkin selama ini nggak pernah diperhatikan ya teman-teman ya, saat kita tilawah gitu nggak pernah diperhatikan hubungan dari ayat ke ayatnya, ternyata itu saling berkaitan dan apa ya, biasanya orang yang terlalu memperhatikan ya, dia ngerasa Al-Quran ini kok nggak nyambung gitu, kok tiba-tiba kisah-kisah tentang Bani Israel, tiba-tiba ada kisah tentang apa Nabi Adam dan Iblis, Nabi Musa, terus ke Nabi Muhammad lagi kayak gitu. Padahal itu semuanya saling berkaitan ya Mbak Tara ternyata. Betul. Dan kita pernah ada pengalaman tentang Nabi Adam, kisah Nabi Adam, kita bahas tentang Nabi Adam sendiri di surah Al-A'raf. Itu ternyata kenapa ceritanya padahal sama ya cerita Nabi Adam ya begitu juga. Ternyata di Al-A'raf itu lebih ditekankannya tentang sepak terjangnya iblis. Di situ sepak terjang iblis. Sedangkan di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Jadi bagaimana mengajarkan nama-nama segala macam. Itu penekanannya beda. Nah, kita tahunya dari mana ya, kita harus baca semua unsur-unsur apa yang ada terkandung dalam teks itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa dari setelah itu kita baru narik satu ayat yang berkesan buat kita, nah baru mau ditadaburi gimana yuk terserah gitu loh. Jadi jangan melepas konteks, Mbak. Kalau bisa jangan melepas konteks. Jadi apapun yang kita Mbak Raguan ngasih satu ayat ya, kita harus lihat ain per ainnya. Apa sih ini, tentang apa sih, siapa di sini? Itu tolong dilihat seperti itu. Itu untuk membantu banget. Jadi supaya kita juga nggak nyelonong, Mbak. Gitu. Iya, Ini saya belajar juga dari Ustadz Numan. Ustadz Numan juga kemarin begitu. Menyebutkan seperti itu. Iya, setuju sih Mbak. Itu insya Allah. Makanya kita pada saat kita memberi ayat, itu sharing ayat ya, kalau misalnya mau tadabbur rutin, kita kasih pemantik, kemudian ya salah satu pemantiknya biasanya baca ayat sebelumnya atau setelahnya, terus bagaimana ayat tersebut membantu kita untuk memahami konteksnya gitu. Kadang-kadang kan seringkali satu ayat itu nggak bisa menggambarkan, atau mungkin kita ngasih salah satu referensi yang dalam referensi itu dibahas beberapa ayat yang berkaitan gitu. Misalnya kayak ada video tafsir, di tafsir itu dibahas beberapa ayat yang masih berkaitan. Karena memang harus kalau untuk membantu kita supaya bisa paham, harus paham. Lihat lagi beberapa ayat sebelum atau setelahnya ya Mbak Tara ya. Iya, betul. Betul banget, harus. Insya Allah lah. Iya, benar-benar. Dan hambatannya kita biasanya ya bagi orang-orang yang mungkin baru mulai tadabbur, kalau melihat beberapa ayat sekaligus itu mungkin pusing. Jadi salah satu aja yang dikasih tema, silakan lihat konteks sebelum atau setelahnya. Jadi kita lihat konteks keseluruhan. Kalau saya boleh kasih tips Mbak, itu coba tolong lihat dari ain ke ain, itu pasti Mbak. Di ain itu lihat pertama itu adalah openingnya biasanya, terus ada detailsnya, terus ayat terakhir itu adalah closing. Itu udah pasti Mbak. Saya udah saya ngeliat itu selalu begitu. Jadi kalau mau baca artinya aja sepintas lalu. Oh ini tentang ini. Oke. Jadi ini ayat yang dibahas adalah ayat 7 misalnya gitu, dari kita baca dari 1 sampai 10 misalnya gitu. Ini ayat 7 nih, terus kita baca atas bawah. Insya Allah lebih jelas Mbak. Baru nanti kita untuk meyakinkan lagi, untuk memantapkan lagi, kita baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, baca dengar ceramah-ceramah dari yang lain gitu. Itu pasti Mbak. Itu formatnya tuh selalu begitu. Walaupun memang saya belum menemukan tadabbur berdasarkan struktur itu. Saya sendiri juga sedang mau nulis surat sama Ustadz Numan. Saya akan email dengan Ustadz Numan. Mungkin beliau bisa memberikan referensi itu. Terus saya nyari. Ya, terus terang saya nyari Ustadz yang membahas tentang dari ain ke ain. Ini saya sudah janjian, artinya saya ingin bertemu dengan Ustadz Bahtiar Nasir, ingin membicarakan masalah ini, tapi padatan beliau yang belum sempat.
belum diberi waktu. Doakan insya Allah. Insya Allah semoga dimudahkan, dan kita nunggu banget nih kalau Mbak Tara udah dapat ilmunya, sharing lagi ya, diajarin kita. Amin. Teman di sini Insya Allah. termasuk saya juga, insya Allah nyobain ya gimana tadabbur dari ain ke ain itu, ya supaya kita bisa ya mindful reading ini katanya Mbak Wahyu. Jadi kalau kita baca Quran benar-benar diperhatikan gitu ya, alurnya seperti apa, terus jalan ceritanya seperti apa, bisa lebih mindful lagi tilawahnya. Insya Allah nanti dipraktekkan apa yang sudah Mbak Tara sharing ke kita hari ini. Insya Allah. Amin. Allah, semoga ilmunya Mbak Tara juga makin berkah, makin ditambahkan. Amin. Gitu. Karena semakin diajarin, insya Allah tambah berkah, tambah berkembang gitu Mbak Tara ya. Iya, insya Allah. Ada pertanyaan Mbak Tara, ada komunitas bersama-sama tadabbur ain ke ain nggak? Ada, kan itu Pondok Mualaf Muhasabah Center itu, cuman sekarang lagi absen. Insya Allah nanti Sabtu pekan kedua mulai lagi. Kita lanjut dari 70, kalau nggak, kita udah sampai 70, Al-Baqarah 70. Oh iya, jadi itu untuk. Oh berarti dari awal Mbak Tara kajiannya itu dari Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, sekarang udah sampai ayat 70. Baru sampai 70. Ya sebab jadi gini, kita biasanya pertemuan pertama itu hari Sabtu pertama itu pembahasan secara tadi struktur bahasanya, kaitan-kaitannya dengan dengan ayat-ayat yang lain, terus kita bisa mencari temanya segala macam ya dari situ. Kemudian pembahasan minggu Sabtu kedua itu ada pemateri dari Pondok Mualaf nih, Ustadz ya, teman laki-laki ya. Jadi ada 2 ustadz, yang satu membahas tentang ayat bil ayat. Jadi ayat-ayat ini itu ada di ayat-ayat surah lain gitu. Jadi supaya lebih memperkuat ayat bil ayat. Jadi tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat yang kita baca ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi Allah yang memberikan tafsirannya. Terus ayat bil hadis. Jadi pembahasan berikutnya adalah ayat bil hadis. Itu yang tadi ada asbabun nuzulnya, ada hadisnya apa, untuk lebih menguatkan ayat paragraf yang kita sedang tadaburi itu. Nah dari situ diharapkan pekan ketiga para sahabat menarik salah satu dari ayat yang dari satu paragraf itu, dari ain ke ain, ambil salah satu ayat, udah terus direfleksikan masing-masing gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Jadi ada yang udah bisa bikin seperti Mbak Ragwan, pakai jurnal Quran, ada yang cuma ngetik doang, tapi intinya tuh mereka ada refleksi gitu di situ. Udah itu Mbak. Jadi memang lama banget, jadi 3 pekan lah lebih kurang. 3 pekan setiap satu ain. Dari ain ke ain, satu ain tuh 3 pekan. Iya, 3, tapi dalam ya Mbak Tara, detail ya. Iya, maksudnya seperti itu. Karena memang satu ayat aja tuh kadang-kadang nggak cukup, seminggu aja kadang-kadang masih kurang. Apalagi dari ain ke ain gitu. Wajar-wajar aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar, boleh nggak sih Mbak Tara mau gabung juga kalau ada teman-teman yang mau? Silakan. Nanti saya kirim undangannya. Kalau udah mulai saya share nanti ke Mbak Ragwan, bisa dikirim di komunitas Quran Journaling. Ya, silahkan. Dengan senang hati. Teman-teman, Mbak Tara senang banget nih kalau semakin banyak yang mau belajar, pasti tambah semangat kan Mbak Tara. Kalau melihat teman-teman dapat ilmu baru, terus senang gitu belajar, kita juga yang memfasilitasi pasti senang juga ya Mbak Tara. Betul. Senang banget. Nah, untuk di kita sendiri, Jurnal Al-Quran Indonesia itu insya Allah pekan depan udah mulai tadabbur ayat tematik lagi ya, karena para beberapa ustadz gitu memang ada macam-macam ya metodenya Mbak Tara. Ada yang seperti Mbak Tara ini gitu, struktur dari ain ke ain, Al-Fatihah, terus ada dari Al-Fatihah terus ke juz amma kayak Ustazah Fadilah Ulfa itu,
Ada yang kayak Batara Al-Fatihah terus Al-Baqarah, ada juga yang menyarankan kita tadabur tematik. Nah, salah satu tujuannya itu adalah supaya kita dapat bekal. Kalau katanya ini penulis bukunya The Way to the Quran, Khurram Murad, jadi Islamic scholar dari UK. Saya pernah baca bukunya ya, salah satu orang yang menjalankan tadabbur tematik itu karena supaya kita punya pegangan gitu dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita ada masalah kita udah pernah belajar ayatnya tentang ini, tema ini, misalnya tema keluarga, terus tema pernikahan, tema sabar, syukur dan sebagainya gitu. Jadi ya saling melengkapi. Jadi kalau kita sudah belajar secara terstruktur, nggak apa-apa gitu kita belajar secara tematik. Dan kayak kebetulan juga nih Mbak Tara kan tadi belajarnya ayat-ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi kemungkinan setelah kita belajar tematik di 3 bulan ke depan, setelah itu kalau temanya sudah selesai, kemungkinan ya kita akan belajar kisah-kisah dalam Al-Quran juga. Ya semoga jadi ilmu baru gitu, karena menarik banget tuh. Saya juga selalu penasaran gitu untuk mendalami lebih jauh tentang kisah-kisah para nabi. Misalnya Nabi Musa itu kan banyak banget tuh. Kadang-kadang bingung, ini Nabi Musa kok ada di ayat ini udah jadi rasul, terus di ayat ini masih jadi orang yang dikejar-kejar dan sebagainya. Pengen tahu gitu secara urutan kronologi dan sebagainya. Nah, teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi nggak kira-kira? Kalau nggak ada, mungkin Mbak Tara mau closing statement untuk kita. Nanti yang nutup Mbak Raguan ya, dengan doa penutupnya. Jadi pada teman-teman tetap semangat tadabbur. Tadi saya bilang we are on the right track. Nah sekarang referensi yang kita pegang yaitu Al-Quran itu harus benar-benar selami ya, dipelajari, diselami, benar-benar harus menyelami. Tapi sebelum menyelami, saya menyarankan mempelajari juga. Kenapa saya bagi ini semua ini, saya bagi strukturnya itu secara global. Nanti saya kasih semuanya jadi supaya ya saya ngerti gitu loh. Kenapa kok ini ada perintah pertama, kemudian ada ikrar kita, insya Allah kita semakin semakin kuat keimanan kita. Dan harus diingat juga, tapi alhamdulillah Mbak Raguan selalu menegaskan untuk selalu mengacu kepada referensi ya, artinya tafsir ya, eksternal ekstrinsiknya. Tapi harus hati-hati kalau kita melepaskan diri dari konteks ya, kita tidak tahu bahwa itu ayat itu kenapa diturunkannya, apa konteksnya, hubungannya dengan ayat apa. Itu kadang-kadang kita bisa salah menafsirkan. Jadi hati-hati. Jadi supaya tidak salah tafsir ya nggak lari dari tafsir-tafsir yang sekarang banyak ya. Gitu. Tapi kalau mau mulai dulu for a start dari segi bahasanya aja dulu, struktur bahasanya dulu dilihat ini kemana sih arahnya, kenapa nih bicarakan tentang siapa, terus kok tahu-tahu ada Rasulullah di sini ini kenapa, apa peranannya itu. Dilihat dulu tokoh-tokohnya. Nanti yang saya bagi itu nanti ada ininya, ada daftar pertanyaan-pertanyaannya, mungkin bisa membantu insya Allah. Sudah sekian, insya Allah bermanfaat, insya Allah hidayah selalu nantiasa Allah curahkan pada kita semua yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Amin ya Mbak. Alamin. Alhamdulillah. Semoga sesi kali ini benar-benar mengantarkan kita mencapai tujuannya seperti tema hari ini, menjaga hidayah melalui tadabbur Al-Quran. Jadi kita nggak hanya belajar dari ceritanya Mbak Tara gitu yang menjaga hidayah, juga mendampingi teman-teman mu'alaf menjaga hidayah, tapi kita juga nih, gimana kita bisa menjaga hidayah gitu, dan terus meminta hidayah gitu, seperti yang kita minta di surah Al-Fatihah gitu. Menjaga hidayah yaitu tadi kayak yang diceritain Mbak Tara, dari kita belajar Al-Fatihah, kemudian Allah udah ngasih nih
keseluruhannya nih di Al-Baqarah dan seterusnya. Ini nih hidayah yang kamu minta gitu. Ini petunjuk yang kamu minta, harus dibaca, harus dipelajari gitu. Semoga ini menjadi sesi yang memotivasi kita semua supaya lebih giat, lebih semangat gitu. Lebih bersungguh-sungguh gitu, jujur dengan niat kita semua. Semoga Allah memudahkan, dan kita doakan Mbak Tara juga teman-teman di Pondok Mu'alaf dan Muhammad Sabah Center, semoga diberikan keistiqomahan, dimudahkan dalam dakwahnya dan kesehariannya. Semoga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dan keluarganya juga. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Tara. Amin, sama-sama semuanya. Kita tutup ya. Teman-teman kalau mau membagikan apa yang didapatkan di sesi ini bisa banget dibagikan entah di grup ya, supaya teman-teman lain jadi membaca juga, ikut termotivasi, karena nanti rekamannya mau dibagikan supaya mereka mau nonton lagi. Insyaallah. Insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis juga surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Kita tutup ya teman-teman semua, sampai jumpa di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.